salam cerdas untuk generasi hebat. Kembali lagi bersama Teacher Lucy dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail, yang mana ini lanjutan materi yang minggu lalu mengenai manajemen inventory. Yang pada saat ini kita akan membahas itu ada 4 subtopik. Yang pertama itu penyebab kehabisan stok barang, pengendalian, manajemen persediaan, serta laporan dari manajemen persediaan. Berarti ada 4 subtopik lagi. Nah, yang saat ini kita akan lanjut itu membahas tentang penyebab kehabisan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam itu penyebab kehabisan persediaan. Itu ada 2. Yang pertama itu kehabisan stok, yang biasanya ini disebabkan oleh dalam perencanaan display kita kurang cepat, kurang tepat, sehingga dalam pengiriman barang atau pemasangan barang itu menyebabkan agak sedikit terlambat. Nah, yang kedua itu pemasangan, penempatan barangnya, atau dalam tataran suppliernya, atau dalam pemasangan produknya itu serta pengirimannya terlambat, sehingga ketika pelanggan mencari barang tersebut ternyata barang tersebut tidak ada. Sehingga pelanggan itu merasa kecewa karena barang yang mereka inginkan ternyata tidak ada di tempat biasanya. Nah, untuk mengatasi ini biasanya itu pegawai itu harus setiap hari melihat stok barang. Misalnya tinggal 5 atau 10 itu biasanya segera dilakukan stok barangnya, sehingga ketika ada terjadi pembelian yang besar itu kita tidak kelabakan lagi. Nah, itu 2 poin penting penyebab kehabisan persediaan. Baik, kita masuk ke dalam itu pengendalian persediaan barang dalam bisnis retail, yang mana itu ada 4 poin. Yang pertama itu minimalisasi risiko keterlambatan barang. Berarti kita harus mewanti-wanti dari supplier sesuai dengan tanggal barang tersebut sudah ada di tempat kita. Terus menjamin arus barang, berarti kita harus menjamin barang tersebut tidak ada tersendat, tidak ada terjadi kesalahan di luar prediksi kita. Nah, yang ketiga itu ada namanya itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Berarti ketika barang habis, biasanya kita harus memberikan penjelasan yang bagus atau memberikan arahan kepada pelanggan, sehingga kita memberikan kata-kata yang pasti. Seandainya barang tersebut terlambat, tapi kita berikan kapan adanya barang tersebut. Nah, yang keempat berarti selanjutnya itu poin yang D, bagaimana kita menekan pengadaan barang. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan, mulai dari itu waktu kedatangan barangnya. Nah, ketika waktu itu harus on time. Yang kedua itu jumlah barang yang disimpan ini sama kayak seperti jaga-jaga. Seandainya ada pembelian besar, kita ada barang di gudang. Nah, terakhir itu safety, jumlah safety barang. Maksudnya di sini berarti berapa barang yang kita simpan dan berapa barang yang harus kita jaga persediaannya, sehingga ketika terjadi pembelian besar kita harus bisa mengantisipasi barang tersebut. Nah, itulah hal-hal yang harus kita lakukan dalam pengendalian barang dalam usaha bisnis retail. Selanjutnya kita masuk pendekatan manajemen persediaan, yang mana di sini ada 3 poin. Yang A itu economic order quantity, yang B metode priority review, yang C material requirement planning MRP. Nah, kita masuk ke poin A, yaitu economic order quantity adalah jumlah pemesanan paling ekonomis, yaitu jumlah pembelian barang yang dapat minimalkan jumlah biaya pemeliharaan barang di gudang dan biaya pemesanan setiap tahun. Model EOQ ini sangat mudah dan sederhana, namun ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Jumlah kebutuhan barang per periode stabil. Hanya 2 macam biaya yang relevan, biaya pemesanan dan biaya pemeliharaan. Biaya pemesanan selalu sama, biaya pemeliharaan per unit selalu sama, usia barang relatif lama, tidak cepat rusak, harga barang tetap, dan barang tersedia tak terbatas.
Selanjutnya kita masuk ke poin B, metode periodic review merupakan pemesanan dengan interval waktu sama. Hal ini berarti pemesanan barang sudah terjadwal secara rutin sehingga biaya yang disiapkan bisa diperkirakan. Selanjutnya kita masuk ke poin C, material requirement planning MRP, yang mana itu kita memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, memberi informasi perencanaan kapasitas pabrik. Yang kedua, melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap jumlah persediaan dan pemesanan material. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan barang sebagai dasar perencanaan jumlah produksi. Selanjutnya kita masuk laporan manajemen inventory bisnis retail, yaitu ada bagian dari laporan manajemen persediaan, yang mana itu terdiri dari daftar stok dasar, perputaran persediaan, ketersediaan produk, stok cadangan, peramalan, titik pesanan, dan jumlah yang dipesan. Itu bagian poin A. Sedangkan bagian poin B, nah, anak teacher, itu penjelasan singkat dari teacher mengenai materi manajemen inventory. Nah, tugas untuk anak teacher itu mencari mengenai penjelasan dari kurva yang kelima dan juga menjelaskan mengenai penjelasan yaitu nomor 6 laporan, yaitu poin yang B. Itu ada A, B, C. Berarti itu dua tugas yang akan anak teacher cari sebelum persiapan materi selanjutnya. Nah, untuk hari ini teacher cukupkan di sini. Thank you for your attention. See you next time dan bye bye.